Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati hentak bumi. Kalau kau suka hati hentak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, hentak bumi. Kalau kau suka hati, teriak hore, hore. Kalau kau suka hati, teriak hore, hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, teriak hore, hore. Halo adik-adik, ketemu lagi bersama kakak di dalam materi kali ini. Materi kita kali ini yaitu kita akan mengenal beragam ciri-ciri makhluk hidup. Harus kita ketahui bersama, ada beberapa ciri-ciri yang bisa kita pelajari untuk mengenal setiap jenis makhluk hidup. Ada 11 ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama itu bernapas. Yang kedua, membutuhkan nutrisi. Yang ketiga, bergerak. Yang keempat, iritabilitas. Yang kelima, tumbuh dan berkembang. Yang keenam, berproduksi atau berkembang biak. Yang ketujuh, mengeluarkan zat sisa. Yang kedelapan, beradaptasi. Yang kesembilan, memerlukan suhu lingkungan tertentu. Yang ke-10, regulasi. Yang ke-11, mengalami metabolisme. Yang pertama, bernapas. Ciri pertama dan yang paling umum dari setiap jenis makhluk hidup adalah bernapas. Bernapas merupakan proses menghirup dan mengeluarkan yang merupakan cara untuk bertahan hidup. Yang kedua, membutuhkan nutrisi. Ciri selanjutnya adalah adanya kebutuhan nutrisi pada setiap jenis makhluk hidup. Nutrisi akan didapat dari luar tubuh, yang kemudian dimasukkan ke dalam tubuh untuk diolah. Yang ketiga, bergerak. Makhluk hidup, baik manusia, hewan, hingga tumbuhan, memiliki cara yaitu bergerak. Pada manusia dan hewan, bergerak bisa dilakukan dengan berpindah tempat karena adanya sistem gerak. Sedangkan pada tumbuhan tetap terjadi gerakan tapi terbatas. Hal itu terjadi karena adanya reaksi pada lingkungan. Yang keempat, iritabilitas. Iritabilitas atau reaksi terhadap rangsangan juga dimiliki oleh setiap jenis makhluk hidup. Hal ini bisa terjadi karena hampir semua jenis makhluk hidup memiliki nervous system yang membuat bisa merasakan adanya perubahan pada lingkungan. Yang kelima, tumbuh dan berkembang. Ciri lain makhluk hidup adalah mengalami tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan setiap makhluk hidup bisa diamati dengan adanya perubahan ukuran hingga bentuk tubuh. Tapi masa pertumbuhan pada setiap makhluk hidup akan berbeda-beda. Ada yang berlangsung singkat, ada juga yang bisa berjalan dalam waktu yang sangat lama. Berikut ini adalah gambar terjadinya proses metamorfosis. Proses metamorfosis ini tidak hanya mengubah bentuk fisik ulat, tetapi juga menandai awal dari fase kehidupan yang baru dan lebih indah. Setiap tahapan perjalanan ini mengajarkan kita tentang perubahan, kesulitan dan keajaiban alam yang selalu ada di sekitar kita. Yang keenam, berproduksi atau berkembang biak. Setiap jenis makhluk hidup juga memiliki alat reproduksi atau bisa melakukan perkembangbiakan. Tapi, proses perkembangbiakan akan berbeda pada setiap jenis makhluk hidup. Yang ketujuh, mengeluarkan zat sisa. Setiap jenis makhluk hidup akan mengeluarkan zat sisa dalam bentuk yang berbeda-beda. Zat sisa itu didapat dari proses penyerapan nutrisi,
yang dilakukan oleh tubuh. Zat sisa merupakan zat yang sudah tidak terpakai dan bisa juga memiliki racun, sehingga harus dikeluarkan dari dalam tubuh. Yang kedelapan, beradaptasi. Setiap jenis makhluk hidup juga melakukan adaptasi agar bisa bertahan hidup di lingkungannya. Adaptasi adalah proses penyesuaian diri yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan sekaligus bertahan hidup. Yang kesembilan, memerlukan suhu lingkungan tertentu. Setiap jenis makhluk hidup akan memerlukan suhu lingkungan tertentu. Suhu lingkungan akan disesuaikan dengan kebutuhan atau kemampuan tubuh. Karena itu, kita akan menemui jenis tumbuhan atau makhluk hidup yang berbeda-beda di tempat dengan suhu lingkungan yang sangat berbeda. Yang ke-10, regulasi. Regulasi merupakan sebuah kemampuan yang dimiliki makhluk hidup dan diatur oleh hormon dan saraf. Yang ke-11, mengalami metabolisme. Setiap jenis makhluk hidup juga mengalami metabolisme yang masih berkaitan dengan bernapas. Proses metabolisme akan bekerja dengan bantuan oksigen yang didapat dari bernapas. Selain itu, ada juga kebutuhan nutrisi untuk bisa melakukan metabolisme dengan baik. Kesimpulan dari materi mengenai beragam ciri-ciri makhluk hidup adalah bahwa semua makhluk hidup memiliki karakteristik tertentu yang membedakannya dari benda tak hidup. Ciri-ciri tersebut meliputi 1. Bernapas. Semua makhluk hidup memerlukan oksigen atau gas lain untuk respirasi yang digunakan untuk menghasilkan energi. Yang kedua, memerlukan makanan. Makhluk hidup memerlukan nutrisi untuk memperoleh energi dan mendukung pertumbuhan serta perbaikan jaringan. Yang ketiga, tumbuh dan berkembang. Setiap makhluk hidup mengalami pertumbuhan fisik dan perkembangan seiring waktu. Yang keempat, berproduksi. Makhluk hidup memiliki kemampuan untuk berkembang biak dan menghasilkan keturunan guna menjaga kelangsungan spesiesnya. Yang kelima, ditabilitas. Makhluk hidup dapat merespon rangsangan dari lingkungan seperti cahaya, suhu, dan suara. Dan yang keenam, ekskresi. Makhluk hidup membuang zat-zat sisa hasil metabolisme yang tidak lagi diperlukan oleh tubuhnya. Yang ketujuh, beradaptasi. Untuk bertahan hidup, makhluk hidup mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Ciri-ciri ini bersifat universal dan berlaku untuk semua jenis makhluk hidup, baik itu hewan, tumbuhan, manusia, maupun mikroorganisme. Nah, itu tadilah kesimpulan materi kita. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih.